Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian mahasiswa UT berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi lanjutan ya, dengan judul Analisis Kesesuaian Lahan, Multi Criteria Analysis, MCA, Overlay, GIS. Ini merupakan modul ke-6 yang akan jadi satu dalam modul tata guna pengembangan lahan. Tujuan dalam video ketiga ini adalah pertama, memahami konsep dasar kesesuaian lahan dan bagaimana lahan dinilai layak atau tidak untuk suatu fungsi tertentu. Kesesuaian lahan itu sendiri merupakan proses yang dilakukan untuk menilai potensi lahan untuk berbagai penggunaan. Yang kedua, mengenal metode MCA ya, yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan berbasis banyak faktor. Melalui MCA ini dapat membantu pengambilan keputusan dengan berbekal dari banyak faktor sekaligus. Yang ketiga, melihat bagaimana overlay pada SIG dapat digunakan untuk analisa spasial khususnya dalam perencanaan wilayah dan mitigasi bencana. Overlay ini merupakan salah satu teknik analisis yang menggabungkan data spasial sehingga menjadi informasi baru. Baik, dalam modul 6 kita menyusun konsep kesesuaian lahan, di mana kesesuaian lahan ini merupakan inti dari bab pertama modul ini. Secara sederhana, kesesuaian lahan itu adalah tingkat kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Misalnya apa? Misalnya pertanian, permukiman, gitu ya, industri, dan apa tujuannya gitu ya? Tujuan dari penilaian ini untuk menentukan gitu ya, apakah lahan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai keberlanjutan. Kemudian penilaian ini juga didasarkan pada karakteristik apa? Karakteristik biofisik seperti apa, topografi gitu ya, jenis tanahnya apa saja, drainasenya dan iklim. Ini akan menentukan apakah lahan tersebut layak dikembangkan. Kemudian kesesuaian lahan secara lebih rinci terbagi dalam beberapa tingkatan. Karakteristik di sini ada ordo, misalnya S itu sesuai, kemudian ordo N tidak sesuai. Kemudian ada juga misalnya S1, S2, S3, N1, N2 misalnya ya. Dalam hal ini, dengan memahami kesesuaian pada kelas misalnya ini, maka kalian juga akan memahami kira-kira kesesuaian lahan ini akan bisa menjadi dasar ya kebijakan tata ruang dalam menyusun pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam penentuan kesesuaian lahan itu ada dua kelompok faktor utama gitu ya. Yang pertama adalah faktor fisik, topografi tadi ya, misalnya kemiringan, jenis tanahnya apa saja gitu ya, kondisi geologi, drainase, curah hujan serta risiko erosinya. Nah, untuk kedua adalah faktor sosial ekonomi. Jadi juga ada fisik, ada sosial ekonomi, di mana misalnya akses terhadap jalan utama dan sebagainya. Penilaiannya bagaimana? Kita lakukan scoring, gitu ya. Ada pembobotan, di mana itu diberi nilai sesuai dengan tingkat pengaruh, sehingga hasilnya divisualisasikan melalui overlay dalam SIG tadi. Kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, kita masuklah dalam multi criteria analysis atau MCA yang dibahas pada bab kedua ini. Ini adalah pengambilan keputusan yang mempertimbangkan banyak kriteria, jadi multi kriteria ya memang dengan pendekatan sistematis gitu ya. Nah, ini kami ambil contoh misalnya pada Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana MCA berbasis GIS ini digunakan untuk menentukan lokasi permukiman optimal. Tahapannya bagaimana? Identifikasi masalah dulu, ada bobotnya bagaimana, pemberian skor. Nah, nanti lihat secara detail ya di dalam modul. Nah, hasilnya bisa diklasifikasikan menjadi sangat sesuai, misalnya cukup sesuai, sehingga layak sesuai. Kemudian bab ketiga membahas overlay ya, dan sistem informasi geografis, di mana ini adalah teknik penggabungan dua atau lebih layer peta ya, yang menghasilkan informasi baru untuk menentukan hubungan spasial antar faktor. Jadi nanti ada overlay vektor ya. Overlay vektor itu mencakup operasi seperti apa? Intersect. Kalian harus pahami betul
apa itu intersect, union, clip, erase ya dan sebagainya, sehingga pada saat nanti kalian praktek nanti akan lebih mudah gitu ya. Kemudian eh, integrasi dari keseluruhannya gitu ya. Jadi bagaimana kesesuaian terkait dengan lahan, MCA overlay ini bisa kalian gunakan nanti dalam apa? Pengambilan keputusan berbasis data, mendukung perencanaan tata ruang dan mitigasi berencana, juga mendorong pembangunan berkelanjutan. Demikian adik-adik, semoga ketiga modul ini bisa kalian praktekkan ya setelah kalian pelajari, sehingga kalian akan punya kemampuan teknis dalam penggunaan GIS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.